Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Blandina Akuib, NIM 2123781910, kelas C jurusan Pariwisata Perhotelan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan tema Pancasila sebagai dasar negara. Pada umumnya, Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau prinsip. Jadi Pancasila itu merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja menjadi falsafah negara, tetapi lebih luas lagi menjadi falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Andos Radeng Mas Tumenggung Notonegoro SH, Pancasila itu merupakan dasar falsafah, sehingga diartikan bahwa Pancasila merupakan dasar pemersatu, lambang pemersatu, dan kesatuan bangsa, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Yang ketiga, menurut Muhammad Yamin, Pancasila itu merupakan dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik, sehingga Pancasila itu berasal dari kata panca yang artinya 5, dan sila yang artinya sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Di sini juga saya akan menyebutkan 9 fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa. Yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Dan yang kesembilan adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Jadi baik, di sini juga saya akan menyebutkan 5 tujuan Pancasila. Yang pertama itu menghendaki bangsa yang religius dan taat kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai HAM atau hak asasi manusia. Yang keempat, menghendaki bangsa yang demokrasi. Dan yang kelima, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis, yang mencintai tanah air Indonesia. Di sini juga saya akan menjelaskan salah satu fungsi, yaitu dasar negara yang saya sudah jadikan sebagai tema saya. Di sini saya akan menjelaskan secara umum pengertian dasar negara. Dasar negara itu merupakan suatu fondasi yang dibuat dan dibentuk oleh pemerintah dan dicerminkan oleh rakyat bangsa Indonesia, karena memiliki aturan yang digunakan untuk mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam negara Indonesia. Di sini juga saya akan menjelaskan para ahli pengertian dasar negara. Yang pertama, Karl Marx, itu dasar negara merupakan suatu perangkat yang mempunyai kekuasaan dalam menjalankan eksploitasi atau penindasan terhadap kelas yang lain. Yang kedua itu menurut George Jelling, dasar negara itu merupakan sebuah organisasi dengan kekuasaan suatu kelompok orang yang bertempat di suatu wilayah tertentu. Tujuan Pancasila sebagai dasar negara yaitu untuk membentuk suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara dan juga sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Dalam suatu negara juga harus memiliki dasar atau alas yang kuat, sehingga negara tersebut bisa berdiri dengan aman, kokoh, dan kuat. Pancasila juga memiliki lambang pemersatu rakyat Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang walaupun kita berbeda agama, berbeda ras, berbeda kebudayaan,
namun kita itu selalu disatukan untuk menjadi warga negara Indonesia. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh yang sangat sederhana, yaitu ketika kita membangun atau membangun sebuah rumah, itu kita perlu mengawalinya dengan sebuah dasar atau alas yang kuat, sehingga rumah tersebut itu bisa berdiri dengan kokoh dan kuat. Di sini saya akan menguraikan 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang. Contohnya, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Yang kedua itu saling tolong-menolong tanpa harus membedakan dalam kepercayaan yang dianut. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Misalnya, bersikap adil pada semua orang dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang. Yang kedua, saling membantu satu sama yang lain bila ada yang kesusahan. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, itu dilambangkan dengan pohon beringin. Misalnya, mencintai Indonesia dengan menjaga kelestarian warisan budaya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu dilambangkan dengan kepala banteng. Misalnya, mencari solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan musyawarah bersama. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Misalnya, saling menghormati kewajiban dan hak sebagai warga negara. Dan yang kedua itu menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Di sini saya akan menjelaskan secara umum lagi atau menyimpulkan bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman atau dasar yang kuat bagi seluruh negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan pedoman hidup bangsa yang memiliki fungsi utama, yaitu sebagai dasar negara Indonesia, dan Pancasila juga menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di negara Indonesia. Jadi baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.